Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas akhir mata kuliah metode numerik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri, Akmal Halid, dengan NIM 23030101112 dan rekan saya Randi Saputra dengan NIM 23030101109. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan sekaligus menjelaskan sebuah aplikasi web yang kami kembangkan yang berjudul Aplikasi Web Kalkulator Numerik untuk Penyelesaian Sistem Persamaan Linear dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Aplikasi ini kami buat sebagai bagian dari tugas UAS di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Ibu Epi Sundari. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan lanjar dengan menggunakan OBE. Sedemikian sehingga matriksnya memiliki bentuk eselon baris. Selanjutnya, matrik tersebut diubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear dan kemudian dilakukan substitusi balik mulai dari persamaan paling bawah atau disebut teknik penyulihan mundur. Selanjutnya ada metode Gauss-Jordan. Gauss-Jordan merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss, operasi OBE. Diterapkan pada matrik augmented sehingga menghasilkan matrik eselon baris tereduksi. Jadi, tidak diperlukan lagi substitusi secara mundur untuk memperoleh nilai-nilai variabel. Nilai variabel langsung diperoleh dari matrik augmented akhir. Permasalahan yang dihadapi. Salah satu persamaan yang sering kita hadapi adalah penyelesaian sistem persamaan linear secara manual. Menyelesaikan sistem persamaan linear secara manual membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Untuk itu, kami menggunakan metode numerik seperti eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan sebagai solusi yang sistematis dan terkomputerasi. Nah, sekarang di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi web kalkulator kita ya. Ini terdapat ada judul, yaitu kalkulator eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Juga ada odometriknya, metode, dan tombol buat kelas. Nah, di halaman utama ini kita bisa memasukkan jumlah variabel atau jumlah persamaan. Nah, misalnya kita akan sesuai studi kasus yang akan kita kerjakan, misalnya kita 3 variabel dengan metode Gauss dan klik buat. Nah, maka akan tampil sebuah tabel yang berfungsi untuk menginputkan nilai-nilai konsasa. Nah, kita inputkan, ini 2, misalnya ini 3, ini 1 dan 5, selanjutnya 4, negatif 3 dan 3. Selanjutnya ya ini negatif 2, misalnya ini 3, ini negatif 1 dan 1. Nah, ketika kalian sudah selesai menginputkan semua nilai kesan ini, maka tinggal klik hitung. Nah, di sini akan tampil yaitu langkah-langkah penyelesaian dengan berikut matrik-matriknya ya. Misalnya ada langkah pertama, ada tukar baris 1 dan baris 2 dan selanjutnya, dan ini langkah-langkah seterusnya. Nah, maka di sini juga akan tampil sebuah tabel untuk hasilnya ya. Jadi ada X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah sesuai atau dengan manual atau yang kita kerjakan ya,
misalnya ini ada statistikus yang sama. Di sini juga kan contoh soalnya sama ya. Aduh, ini nilai pasangannya. Nah, untuk hasilnya pun sama ya. Ini X11, X22 dan X33. Mungkin ada perbedaan dalam masing-masingnya. Ini mau menggunakan pecahan, tapi dalam kalkulator ini menggunakan desimal ya. Kalau sudah dalam metode Gauss, kita kembali ke halaman utama. Misalnya kasus kedua, kita akan mengerjakan kasus tentang Gauss-Jordan ya. Misalnya kita ini sama sajalah 3 variabel, dan ini klik yang Gauss-Jordan ya, tinggal buat matrik. Nah, ini pun sama, kita masukkan nilai-nilai kosasanya ya. Kita masukkan ini 2, 1, ini 2, dan di sini ada 10. Selanjutnya 1, 2, ini 1, ini 8, ini 3, 1, dan ini mungkin negatif 1 dan hasilnya 2. Nah, setelah kalian menginputkan semua tabel, kita langkahnya sama ya, langsung hitung. Nah, di sini sama kayak tadi, ada langkah penyelesaian, terus ada langkah-langkah dalam penyelesaian ini dalam matriknya ya. Ada tukar ini, terus misalnya ini baris 1 bagi 3. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir masih sama, ada hasil ya. Hasilnya ada X1 sama dengan 1, X22, dan X33. Nah, kita samakan dengan kasus yang ini ya, kasus yang sama dengan Gauss-Jordan. Nah, dimana kasus ini pun sama ya hasilnya dengan perhitungan yang menggunakan kalkulator, dan ini mungkin studi kasus contoh itu menggunakan manual. Ini X1 nya 1, mungkin di sini nama Y 2 dan Z nya 3. Nah, ini kembali ke halaman utama. Tapi misalnya kita contohnya kita akan menggunakan variabelnya 4, tapi ini Gauss, tinggal sama saja ini Gauss buat matrik. Nah, ini tinggal mengisi saja ya. Misalnya ini kita 2, ada 5, 3, misalnya itu negatif 8, ini 2, nah, ini 1, kita ini adalah acak saja ya, 9, 5, dan itu 4, 8, ini 1, 5, 8, 5, dan mungkin 1. Nah, setelah ini kita coba hitung ya. Tuh, makanya pun sama, maupun yang variabelnya kita odonya mau 3 kali 3 atau 4 kali 4, ini sama ya. Ini adalah lengkap penjelasannya. Nah, dan ini ada hasilnya. Di desimal kan banyak koma-koma, ada ini desimal. Nah, mungkin segini tentang kalkulator ini. Nah, selanjutnya kesimpulan dari apa yang saya tadi presentasikan. Yang pertama, aplikasi ini mampu membantu pengguna menyelesaikan SPL dengan metode Gauss-Jordan secara praktis dan efisien. Yang kedua itu cocok digunakan oleh mahasiswa, pelajar, maupun yang lainnya. Yang ketiga, tampilan yang sederhana, aplikasi ini sangat mudah digunakan, anti ribet-ribet. Mungkin segitu saja penjelasan atau
demo aplikasi kalkulator yang kami buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian dan pengerjaannya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.